Ya, halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Ignatius Julio Bagila Udiantoro, biasa dipanggil Julio aja, dari jurusan DKV. Dan pada kali ini saya bakal membahas tentang teknologi atau alat tempurnya anak DKV nih, yaitu adalah Pentablade. Nah, buat kalian yang belum tahu, Pentablade itu adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk ilustrator, para desainer, dan juga para animator untuk menggambar. Nah, fungsi Pentablade ini hampir sama seperti mouse dan juga trackpad yang ada di laptop. Tapi bedanya adalah dia memiliki pressure dan juga workstation atau work area yang agak sedikit lebih lebar. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan dari Pentablade-nya. Oke, jadi yang ada di hadapanku ini adalah Wacom Intuos. Nah, ini dia bentukannya. Nah, di Wacom Intuos sendiri kita dapat beberapa barang kayak Pentablade itu sendiri, terus kita dapat pennya, dan juga kita dapat sebuah kabel micro USB. Dan kalian jangan khawatir, kabel micro USB ini sudah mensupport power supply atau power output untuk Pentablade ini, jadi nggak perlu power eksternal untuk menghidupkan Pentablade-nya. Nah, kita juga dapat spare part nip. Nip itu apa sih? Jadi nip itu adalah ujung pensil atau ujung penanya. Spare partnya itu ada di dalam pennya. Jadi seperti ini, kita dapat 3 buah nip. Nah, di Wacom Intuos sendiri kita memiliki work area 7 inci ukurannya. Dan juga di sini ada 4 expression button yang digunakan sebagai shortcut atau keybind buat para ilustrator dan juga desainer nantinya. Nah, di sini juga ada expression button pada pennya. Ada 2 buah. Oke, jadi Pentablade ini seperti yang tadi di awal, fungsinya hampir sama seperti mouse dan juga trackpad, tapi yang membedakan adalah dia memiliki pressure. Mungkin bisa langsung kita cek ya, gimana sih pressure dari Pentablade ini. Oke, bisa lihat di sini. Ini adalah goresan atau pressure yang kita dapatkan atau hasilkan ketika kita menggunakan sebuah mouse. Dia akan konsisten, dia akan tebal, akan sama terus kayak gini. Tetapi jika kita menggunakan sebuah Pentablade, ketika kita menggoreskan pennya tipis atau tidak terlalu effort gitu, maka garis yang dihasilkan akan tipis juga, teman-teman. Dan ketika kita menggoreskannya ini secara kencang atau keras gitu nekennya, garisnya juga bakal ikutan tebel. Misalkan dari tipis ke tebel. Ini adalah salah satu fungsi dari Pentablade yang dibutuhkan para ilustrator dan juga desainer. Dan Wacom Intuos ini memiliki pressure sensitivity yang cukup bagus di kelasnya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke software dari Wacom Intuos. Ketika teman-teman sudah membeli Wacom Intuos ini atau Pentablade ini, teman-teman wajib mendownload sebuah software yang dimiliki Wacom Intuos. Jadi di dalam software ini kita bisa menyeting berbagai hal, mulai dari expression key, terus work area, dan juga dari pensil ini sendiri. Di sini ada pen setting berfungsi untuk mengubah dari keybindnya sendiri dan juga dari pressure yang dihasilkan sama pennya. Terus di sini ada express key. Ini gunanya untuk shortcut tadi ya. Nah, selanjutnya ada on screen control setting. Oke, jadi ini biasanya untuk expression key yang ada di monitornya. Jadi selain expression key-nya ada di fisiknya langsung, dan juga ada di layarnya. Nah, berbicara soal Pentablade ini lagi, jadi work area atau mapping yang dihasilkan oleh Wacom Intuos ini itu
merepresentasikan atau mencerminkan monitor kita. Jadi ketika kita menaruh pennya berada di tengah-tengah pen tabletnya, itu otomatis bakal ke tengah-tengah monitor kita. Dan kalau kita menaruhnya di samping dari pen tablet kita, itu bakal ke samping dari monitor kita. Oke, selanjutnya mapping atau work area dari Wacom Intuos ini bisa dikustomisasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa 7 inci adalah work area yang kegedean, teman-teman bisa mengecilkan workstationnya, misalkan jadi segini. Jadi cuman segini doang nih. Jadi ketika teman-teman naruh di sini, itu otomatis bakal ke tengah layar kalian. Nah, mungkin itu aja spek-spek yang saya bisa sampaikan dari Wacom Intuos ini. Selanjutnya kita bakal tes menggambar. Oke, jadi di sini aku sedang mencoba menggambar sebuah susu kesukaan aku, yaitu susu rasa stroberi ya. Dan sejauh ini yang kurasakan adalah untuk sensitivitas atau pressure yang dihasilkan oleh pen tablet Wacom Intuos ini cukup memuaskan di kelasnya. Aku menemukan satu hal yang menarik, di mana ketika kita menggerakkan seperti ini di pen tablet kita, input dari pen tablet ini itu nggak kemana-mana teman-teman. Karena biasanya di pen tablet lain kalau kita menggerakkan seperti ini, itu garis yang kita hasilkan bakalan berantakan. Nih contohnya. Oke, ini ketika aku membuat satu titik dan tetap stay di situ pensilnya, tapi digerak-gerakan. Nah, titik yang dihasilkan dia nggak bakalan kemana-mana. Itu berbeda dengan pen tablet lainnya. Oke, coba kita lanjut menggambarnya ya. Nah, ya jadi kurang lebih inilah hasil dari aku menggambar dengan pen tablet Wacom Intuos ini. Semoga hasilnya cukup bagus ya untuk seorang anak DKV. Mungkin itu tadi pembahasanku tentang Wacom Intuos sebagai alat tempur anak DKV. Kalau misalkan ada sedikit salah-salah atau kurang-kurang dalam mengulik pen tablet ini, boleh dong kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah. Oke? Dari aku Julio, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!